Oke, berikut ini masih soal tentang gerak lurus berubah beraturan ya, masih konsep gerak. Kita lihat ya. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 36 km per jam. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 70 meter di mukanya, di depannya maksudnya ya, bukan di wajah ya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum 1 meter per sekon kuadrat, maka apa yang akan terjadi ya, mobil nabrak atau enggak gitu, kira-kira pertanyaannya gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan mobil ini nabrak atau tidak ya, nah, apa langkah-langkahnya gimana? Pertama, yang paling sederhana adalah kalian samakan dulu ya, samakan semua satuannya. Lihat, ini ada jarak 70 meter, ini satuannya meter. Percepatan 1 meter, udah meter ya, per sekon kuadrat. Kemudian ada kecepatan awalnya 36 km per jam. Nah, loh, ini harus kita ubah dulu nih kecepatannya nih ya. Kan ini kilometer per jam, kita ubah dulu V0-nya, berarti kita tulis sama dengan yuk 36 ya kilometer. 1 kilometer itu 1000 meter, tahu kan ya? Oke, sip. Dibagi dengan 1 jamnya diubah menjadi detik. 1 jam itu 3600 detik ya. Jadi kalikan 1000 dibagi 3600, dapat berapa? Yuk, nggak pakai lama dong hitungnya. Yuk, berapa? 10 meter per detik. Bagus. 10 meter per sekon itu adalah kecepatan awalnya. Jadi ketika mulai direm, mobil itu sedang punya kecepatan 10 meter per detik. Nah, kemudian mengalami perlambatan. Disebut di sini diperlambat 1 meter per sekon kuadrat. Nah ya, saya ingin mengasah logika kalian dulu ya, sebelum kita gunakan rumus-rumus. Kan biasanya kalian rumus tuh lupa ya kan ya. Nah, rumus itu alternatif terakhir ya. Kalau kalian masih gunakan logika akal sehat kalian jalan bisa ngejawab, ya ngapain pakai rumus ya. Oke, kita lihat logika apa maksudnya juga, pemahaman dasarnya dulu. Yang disebut 1 meter per sekon kuadrat, saya tulis di sebelah sini ya. Ada A ya, perlambatan ya. Karena kecepatannya saya kasih tanda positif, boleh ya perlambatannya dikasih tanda negatif ya, karena berlawanan arah kan gitu maksudnya ya. 1 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita maknai ini, kita pahami apa artinya 1 meter per sekon kuadrat. 1 meter per sekon kuadrat itu artinya, minus di sini artinya dia berkurang ya. Nah, jadi A 1 meter per sekon kuadrat itu berarti setiap saat ya. Jadi sorry, saya delete dulu ya. Nah, maksudnya adalah jadi setiap detik ya, setiap detik, setiap sekon ya, setiap sekon V-nya, V itu kecepatan ya, V-nya. Nah, itu berkurang. Nah, ya kan, berkurang, minus di situ berkurang ya. Berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1 meter per sekon. Nah, gitu maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat, artinya setiap detiknya berkurang 2. Ya, kalau perlambatannya 3 meter per sekon kuadrat, berarti kecepatannya berkurang 3 gitu ya. Nah, kalau 4 meter per sekon kuadrat ya berarti setiap detiknya berkurang 4 gitu. Oke, sip. Nah, sekarang coba lihat baik-baik. Kecepatan awalnya 10. Nah, 10 meter per detik. Setiap detiknya berkurang 1. Nah, ya, 10 meter per sekon awalnya, setiap detiknya berkurang 1. Kira-kira setelah 1 detik kecepatannya tinggal berapa? Iya, 9, pinter banget nih ya. Nah, setelah 2 detik tinggal 8. Setelah 3 detik tinggal 7. Ya, berarti kalau gitu berhentinya kapan? Nah, ngerti kan? Karena berkurangnya setiap detik 1, berarti kalau dia bawa bekal lagi. Dia kecepatan awalnya 10 meter per detik, berarti akan berhenti setelah berapa? Jadi si V sama dengan 0 ya, alias berhenti ya, alias berhenti. Berhenti ya setelah berapa? Iya, betul sekali, setelah 10 detik. Oke ya, setelah 10 detik. Nah, jadi mobil ini akan berhenti setelah 10 detik. Nah, lalu ada pertanyaannya kan, nabrak atau enggak. Nabrak atau enggak kan sebetulnya kan intinya kita nyari tahu nih, dia berhentinya itu sebelum 70 meter, pas 70 meter atau lebih dari 70 meter. Kalau si mobil udah berhenti sebelum 70 meter artinya nggak nabrak. Bener nggak gitu? Oke, kalau berhentinya pas 70 meter, berarti pas si bumper mobilnya nyium si anak itu, gitu kan ya?
Nah, kalau berhentinya setelah lewat dari 70 meter, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketabrak anaknya. Mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ketabrak ya. Coba kita cek ya, kita jawab ya. Nah, jadi kita cari tahu jarak di mana berhentinya gitu ya. Nah, berarti kita cari tahu di mana berhentinya ya, di mana berhentinya. Caranya gimana ngitung jarak? Nah, ingat ya, di bab-bab sebelumnya mungkin masih di materi ini itu kan udah dibahas metode grafik ya. Nah, salah satu cara paling mudah menghitung jarak itu adalah dengan menghitung luas daerah atau daerah yang dibatasi oleh grafik V terhadap T. Jadi kita bikin grafiknya gampang kok ya. Nah, ini kecepatan ya, meter per sekon, satuannya sumbu vertikalnya, sumbu mendatarnya adalah waktu sekon ya, dalam sekon. Lihat kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya 10. Kasih angka 10 di sebelah sini ya. Nah, di sini 0 dan berhentinya tadi kan kita udah bahas tuh. Setelah berapa detik berhentinya? 10 detik. Oke, berarti ini 10 di sini. Dan grafiknya luruskan, perlambatannya konstan. Jadi lurus gini. Dan kalian tahu kan kalau kita mau nyari jarak, hitung luas nih segitiga ini gitu. Bisa kan? Oke, sip. Nah, berarti kita bisa ngitung jaraknya, saya sebut delta S ya. Berarti sama dengan luas segitiga aja. Sama dengan setengah dikali luas alas ya, alasnya ya 10 dikali tingginya 10 ya. Jadi setengah kali 10 kali 10 berapa? Nggak pakai lama? Iya, 50 meter. Oke, sip. Jadi berhentinya ketika mobil sudah bergerak 10 meter. Salah ngomong, sorry. 50 meter ya, 50 meter. Padahal anaknya ada di mana? Ada di jarak 70 meter. Jadi ketabrak nggak? Nggak ketabrak ya. Jadi yang A mana tepat akan berhenti di muka anak itu? Nggak ya, langsung berhenti, ngawur. Masa direm langsung berhenti ya? Mobil berhenti jauh ya, mungkin maksudnya ini ya. Berhenti sewaktu menabrak, belum nabrak. Mobil berhenti setelah menabrak, enggak. Jadi jawabannya yang C, betul sekali. Oke, ngerti atau ngerti banget nih? Asik.